Yang ingin kita luruskan adalah cara kerja presiden. Dan kita berkepentingan untuk menarik Indonesia pada garis lurus, cita-cita perjuangan Indonesia, cita-cita pendirian Indonesia. Itu yang mau kita tarik presiden ke situ. Bagaimana mungkin kemudian Anda menuduh bahwa orang yang berpikir sehat itu benci pada negara, dan tuduhan itu keluar dari mulut presiden yang kemudian menyebar kepada orang-orang yang laknat ini. Presiden selalu mengatakan bahwa kita ini akan berhadapan dengan kekuatan besar yang melawan kita untuk melakukan transformasi. Yang menginginkan transformasi itu rakyat, yang tidak menginginkan transformasi itu presiden. Kenapa kok rakyat yang dituduh? Yang menginginkan perubahan dan perbaikan bangsa itu rakyat. Presiden tidak mau melakukan perubahan dan perbaikan bangsa. Kenapa kita dituduh? Presiden mengatakan Pancasila jangan jadi slogan. Pancasila jangan hanya diucapkan, tapi dalam tindakan. Loh, presiden yang koreksi diri. Kalimat itu lebih pantas disematkan kepada pejabat yang diberi tugas negara menjadi pejabat. Anda nggak boleh jadikan Pancasila Undang-Undang Dasar itu slogan. Anda bukan rakyat. Rakyat ini posisinya itu dilayani. Dia sebagai raja. Tapi faktanya, yang miskin rajanya, pelayannya yang kaya. Yang makmur pelayannya, rajanya yang miskin melarat. Terus Anda bilang negara baik-baik saja? Pengangguran sekian banyak di negara ini, Anda bilang negara baik-baik saja? Hello, coba Anda keluar ke negara-negara maju di luar sana. Tidak ada negara maju yang hidupnya seperti kita. Sumber daya alam kita berlimpah, tapi negaranya miskin luar biasa. Sumber daya alam kita berlimpah, tapi negara hidup dari pajak rakyat. Dari mana itu Anda pakai logikanya itu? Kemudian Anda mau menyerang seolah kita ini bajir segala macam. Ini memang kaki tangan penguasa ini, gobloknya sama kayak penguasanya. Anda bisa bayangkan negara kita bisa hancur seperti Zimbabwe kalau kemudian dipimpin oleh orang yang seperti Presiden Prabowo ini dan diikuti oleh orang-orang yang sering menghujat kita ini. Kita tidak membenarkan pikiran kita, tapi Anda jujur dong, bicara dong, lihat kenyataan dong. Coba Anda lihat kenyataan pendidikan kita, kesehatan kita. Anda lihat bagaimana masyarakat mencari kerja, betapa susahnya itu. Anda lihat bagaimana kehidupan orang yang tidak punya penghasilan. Jangan begitu dong. Kita tidak ingin membenarkan jalan pikiran kita. Kita juga tidak sedang mengumbar kebencian, tapi kita ingin mengoreksi cara negara bekerja, cara presiden bekerja. Sebab yang dia kerjakan itulah hak kita semua. Ketika gasnya naik, ketika berasnya naik, semua kita terkena dampak. Bukan cuma Anda, kami juga. 3 negara terlilit hutang, kita semua bayar. Dan ketika sudah ada presiden, bukan soal kalah dan menang, tetapi dia adalah Presiden Republik Indonesia, maka semua orang, warga negara yang sah menurut undang-undang, berhak mengoreksi, memberikan pendapatnya. Itulah negara, itulah kita bernegara.